Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini aku mau berbagi cerita tentang pengalaman aku sebagai pasien COVID-19. Buat yang temenan sama aku di Instagram, pasti udah pada tahu kalau kemarin-kemarin tuh aku kena COVID lumayan lama. Tapi di sini aku nggak bakalan cerita kronologi alias detail aku kena COVID-nya kayak gimana. Untuk kronologi aku udah post di Instagram. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu ceritanya bisa langsung aja cek di Instagram. Di video ini aku akan lebih ke sharing apa aja yang aku lakuin sebagai pasien COVID. By the way, kebanyakan orang tuh tahu aku positif COVID di bulan September lalu. Sebetulnya jauh sebelum itu aku udah sempat terlibat perkoronaan ini di awal dia masuk ke Indonesia, tepatnya di akhir Maret. Waktu itu sekeluarga aku ada riwayat baru datang dari luar negeri dan aku mengalami gejala mirip COVID setelah ketemu teman asing dari negara terpapar. Kami langsung melaporkan diri dan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan terdekat, terus dijadwalkan untuk rapid test. Waktu itu, untuk swab sendiri hanya bisa dilakukan di RS rujukan, belum seperti sekarang di mana udah banyak penyedia layanan swab, termasuk di puskesmas itu sendiri. Untuk kebagian jadwal rapid test aja, dulu itu harus antri karena keterbatasan alat tes pada saat itu. Dan rapid test itu cuma dilakukan tersentral di beberapa lokasi yang ditentukan sama dinas kesehatan. Sangat berbeda dengan sekarang yang gampang banget kita menemukan tempat untuk rapid test ya. Bahkan udah bisa dilakuin sendiri dengan membeli alat tesnya. Oh iya, dulu juga APD tenaga kesehatan itu masih sangat terbatas. Ingat nggak di awal pandemi ini masuk ke negara kita, berbondong-bondong orang melakukan panic buying alat pelindung kesehatan, sehingga tenaga kesehatan yang seharusnya jadi prioritas mendapatkannya malah pakai pelindung seadanya, kayak dokter yang satu ini. Dulu bukan pemandangan aneh lihat nakes pakai jas hujan sebagai pengganti hazmat. Akhirnya banyak gerakan galang dana untuk pemenuhan APD nakes, saking kurangnya. Setelah hampir 3 minggu menunggu, akhirnya aku dapat SMS dari Dinkes berisi undangan rapid test. Iya, kalian gak salah lihat kok, itu aku pakai HP Nokia jadul yang emang khusus buat SMS aja. Langsung deh aku siap-siap. Tempatnya waktu itu di balai kota. Baru kali itu aku keluar lagi dari rumah setelah isolasi 3 minggu dengan status ODP. Untuk rapid testnya sendiri gak aku rekam karena aku terlalu kaget bahwa ternyata rapidnya bukan yang diambil darah dari ujung jari gitu, melainkan langsung dari vena di lipatan lengan dan diambilnya lumayan banyak. Keadaan aku pas rapid, gejala sakitnya sebenarnya udah reda dan udah hampir sehat. Aku kira hasilnya langsung keluar karena namanya juga rapid test kan. Ternyata harus nunggu 3 hari. Tapi ternyata 2 minggu kemudian itu baru keluar hasilnya. Dan hasilnya non-reaktif. Wajar sih kalau hasilnya non-reaktif karena aku udah isolasi cukup lama sebelum di rapid test. Hingga suatu hari di bulan September, tepatnya di pertengahan bulan, aku merasakan gejala yang sangat mirip dengan gejala yang aku alami pada akhir Maret lalu. Akhirnya aku dibawa ke IGD dan dicek darah, itu menunjukkan ada infeksi virus. Tapi belum diketahui virus apa. Sampai akhirnya... Halo, assalamualaikum teman-teman. Hari ini tanggal 20 September 2020. Tadi siang baru dapat kabar hasil tes dari mamaku swab itu hasilnya positif. Otomatis kita serumah juga harus di swab. Nah, masalahnya di antara yang ada di rumah, yang lain tuh gejalanya kebanyakan hanya batuk-batuk aja. Nah, kalau aku sendiri udah hampir seminggu nih gak ngantor karena aku mengalami gejala yang cukup ekstrim ya, bisa dibilang. Selain batuk juga kadang-kadang sesak nafas, habis itu panas dingin. Gejala awalnya yang menggigil ya, menggigilnya udah enggak sekarang, demam juga udah nggak ada, tapi sempat demam sampai 38,5. Menggigil udah enggak, keringat dingin masih, pegel-pegel, ada ruam juga di paha kanan kiri, sempat ada ya kayak ruam gitu, kayak bintik-bintik. Terus apa lagi ya? Yaitu badannya kayak kesetrum. Dan 2 hari terakhir ini aku gak bisa ngerasain rasa makanan apapun dan gak bisa nyium bau apapun. Jadi ini kayak mau gak mau harus di swab sih. Ya tapi mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Kalaupun misalnya hasilnya nggak bagus, semoga bisa dapat perawatan secepatnya, amin. Ini lagi mau swab, mudah-mudahan hasilnya nggak apa-apa ya. Tapi kalau lagi pas masuk itu aku batuk gimana? Enggak, tahan dulu. Tahan dulu. Tahan dulu.
Tolong beres ya. Yang satu dari hidung, yang satu dari tenggorokan. Apa dulu? Hidung dulu. Oke ya. Tahan. Darah ya? Ya. Nggak apa-apa itu? Otomatis nangis. Bukan. Lidahnya keluarin. Bilang A. A. Udah. Makasih ya. Aku ke ruang yang tadi lagi ya? Udah di swab. Hasilnya kurang lebih 2 hari. Jadi kalau misalnya negatif, aku bisa kesini ngambil hasilnya. Kalau misalnya positif, nanti hasilnya lewat email. Semoga nggak apa-apa. 2 hari kemudian, hari ini mau di swab lagi sekali lagi buat perbandingan. Kemarin di rumah sakit, sekarang di puskesmas. Kata dokternya apa sih 2 kali lagi dia, karena yang ini mah bawaan dari mamaku kan kontak erat sama mama, jadi disuruh swab karena kontak erat sama mama yang positif. Nyender deh, nyender. Nah gitu ya. Jangan ditarik ya. Walaupun sakit jangan gerak ya, Dek. Jangan ditarik ya. Pulang dari puskesmas, aku dapat kabar dari rumah sakit tempat aku swab pertama bahwa aku positif. Packing buat ke RS. Ini koper sama satu ransel, nggak tahu mau berapa hari, tapi ya mudah-mudahan survive. Akhirnya 2020 geret koper lagi, tapi bukan ke bandara, ke rumah sakit buat isolasi. Bismillah. Akhirnya ngalamin naik ambulan, guys. Aku dijemput buat isolasi. Ada yang bantuin gitu tuh, orang-orang yang buka jalan buat ambulan. Terima kasih. Sampai di IGD RS, aku langsung diinfus karena berhari-hari aku nggak bisa makan. Sambil nunggu dipindahin ke kamar inap, aku coba tidur tapi nggak bisa. Batuk terus, capek. Hal pertama yang aku ucapin ke nurse waktu itu, maaf ya, aku nambahin kerjaan kalian. Sampai kamar, aku langsung dikasih makan. Mau nggak mau harus dimakan, meski belum bisa ngerasain apa-apa. Belum lagi penyesuaian gerak yang terbatas karena sebelah tangan yang diinfus. Wah ribet deh, buka plastik sayur aja susah. Terus kadang suka tiba-tiba ngerasa sesek dan itu gak enak banget. Malam pertama isolasi COVID di RS, tentu aja aku gak bisa tidur karena masih asing. Dan utamanya karena batuk terus. Harus tetap semangat. Karena Semangat COVID banget. itu belum masuk. Gak susah ya.